My Greget Husband. Penulis, Dio Zheng. Selamat mendengar. Bab 58 akhirnya berakhir. Diancam oleh Randy Lee, Yogi Chen hanya tersenyum saja. Dengan santai berkata, kakak kamu tidak ada masalah, hanya ada iblis jahat yang masuk ke dalam tubuhnya. Asalkan bisa mengeluarkan iblis jahat itu, semuanya akan terselesaikan. Melihat gaya santai dia, urat di kening Randy Lee semuanya bermunculan. Kamu tidak pura-pura mistik, iblis jahat masuk ke dalam tubuh. Aku beritahu, andai kata kakak aku ada masalah, aku pasti akan membuat kamu sengsara. Dan kalian keluarga Chen, jangan mengira ini tidak ada hubungan dengan kalian. Sambil berkata Randy Lee menunjuk ke Alvin Chen dan anggota keluarga Chen lainnya. Meskipun suara Randy Lee tidak keras, namun semua kata terdengar jelas oleh tamu yang hadir, membuat mereka merasa takut. Semua orang percaya dengan kata-katanya, dengan kemampuan Randy Lee, apa yang dikatakan pasti akan dilaksanakan. Alvin Chen tidak tahu harus bagaimana, adik Lee, aku benar-benar. Ho. Di saat itu, Rini Lee yang duduk di samping sumur pelan-pelan siuman dan batuk. Di saat dia membukakan mata, semua orang tercengang. Wah, benar-benar siuman. Bahkan Ketua Lan saja tidak sanggup membangunkan dia dan Yogi Chen berhasil melakukan. Benar-benar luar biasa. Untung saja Rini Lee sadar, kalau tidak keluarga Chen akan sengsara. Semuanya tidak merasa bahwa Yogi Chen yang menyadarkan Rini Lee. Mereka merasa bahwa karena orang di ruang terlalu ramai sehingga kekurangan oksigen, sekarang memindahkan dia keluar, oksigen lebih banyak sehingga Rini Lee bisa siuman. Melihat Rini Lee siuman, Randy Lee langsung jongkok di hadapan kakaknya dengan tatapan khawatir. Kak, bagaimana keadaan kamu? Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa pingsan? Rini Lee menggunakan tangan menutup cahaya silau setelah sudah adaptasi dengan cahaya silau. Baru membuka matanya, Aku juga tidak tahu, aku sedang bercerita dengan teman, tiba-tiba mata langsung hitam dan kehilangan rasa. Mendengar perkataan Rini Lee, Randy Lee mengerutkan kening dan menatap Yogi Chen. Yogi Chen berjalan mendekat, tersenyum dan bertanya dengan Rini Lee, Presdir Lee, kamu tadi dirasuki oleh iblis jahat, kamu pikir baik-baik, sebelum pingsan adakah melihat sesuatu? Dasar. Mimik wajah Randy Lee menjadi jelek, dia merasa dia terlalu baik, sehingga ada orang yang berani berpura-pura mistik di hadapannya. Dia pun mencengkam tangannya, ingin langsung menghajar Yogi Chen. Namun di saat itu, Rini Lee malah berkata, sebelum pingsan aku melihat kaca pakua yang tergantung di atas pintu, lalu merasa heran dan akhirnya pingsan. Apa? Semua orang tercengang, langsung memandang Yogi Chen dengan muka kaget. Benar-benar mistik, ini hanya kebetulan atau menantu yang masuk ke keluarga wanita dan anak yang diusir keluar dari keluarga Chen benar-benar mengerti. Semua orang merasa heran. Yogi Chen tersenyum, sesuai dengan apa yang dikira, betul, cermin pakua ini digunakan untuk menyegel iblis jahat, namun para tamu yang datang ke pesta pernikahan ini terlalu ramai, membuat aura menjadi berantakan sehingga melewati daya tahan dari kaca pakua itu. Direktur Lee bisa pingsan itu semua karena kaca pakua ini. Oleh karena itu Presdir Lee tidak ada penyakit, kenapa harus diantar ke rumah sakit? Setelah berbicara, dia dengan melihat Yani Lan yang berdiri di samping. Yani Lan menggigit bibirnya, mukanya sedikit memerah. Dia sebenarnya sangat meremehkan Yogi Chen, namun dia membuktikan kalau dia benar-benar memiliki kemampuan. Dia salah mendiagnosis. Ini merupakan noda yang sulit dihapus bagi seorang dokter, namun tidak disangka tidak menyalahkan dia, membuat dia sangat tergugah. Dia pun mengangkat kepalanya melihat Yogi Chen, di saat mereka saling memandang, tatapan mereka seperti mengeluarkan aliran listrik, hatinya berdebar cepat, muka memerah kembali. Aku, kenapa ini? Dia pun menutup wajah, dengan paksa memutar kepalanya. Yogi Chen menghela napas. Gadis ini meskipun sudah berusia 30 tahun ke atas, namun sangat pandai menjaga badan, kelihatannya seperti gadis berusia 20 tahun. Namun lebih dewasa dibanding gadis belia biasanya, bentuk badannya sangat seksi sekali.
Setelah puas melihat Yani Lan, Yogi Chen melihat Rini Li dan Randy Li, aura mereka sangat kuat dan memiliki spiritual yang tinggi, seperti bukan orang bisa, jangan-jangan mereka berdua adalah murid dari 6 aliran besar itu. Di saat Yogi Chen sedang menebak, Rini Li bangkit dari kursi dan memainkan alisnya berkata, "Tuan Chen, kalau begitu, tamu yang hadir hari ini bukan hanya aku sendiri, aku tidak percaya cuma aku sendiri yang melihat kaca Pakua itu. Andai kata begitu, kenapa yang lainnya tidak apa-apa?" Setelah perkataan ini, tamu yang hadir mulai berargumen kembali. "Betul juga, aku juga ada melihat, kenapa aku tidak apa-apa? Aku juga melihatnya. Aku menebak, kamu hanya menakut-nakuti kami aja." Yogi Chen tidak memedulikan kecurigaan mereka, tersenyum dan menatap dengan tatapan bermakna kepada Rini Li dan berkata, "Presdir Li, kamu baru selesai datang bulan." "Datang bulan?" Rini Li terdiam sejenak, baru sadar langsung menunjukkan ekspresi malu. "Apa itu datang bulan? Apa itu? Kamu jelaskan," tanya Randy Li yang sudah kehilangan kesabaran. "Datang bulan itu adalah menstruasi," jawab Yani Lan yang berdiri di samping. Randy Li mengamuk dan berkata, "Brengsek, kamu cari mati ya? Di tempat umum menanyakan pertanyaan begini, sengaja ya?" Selesai berkata, pria kekar yang memakai kaos tanpa lengan berwarna hitam yang berdiri di belakangnya langsung maju mengepung. Di saat semua orang sedang menunggu apa yang akan terjadi, Rini Li dengan malu berkata, "Kalian mundur semua. Masalah ini tidak ada hubungan dengan Tuan Chen, beberapa hari ini aku memang sedang." Untung masih berani mengakui. Yogi Chen menganggukkan kepala, wanita dalam beberapa hari itu, badan akan sedikit lemah, bisa ditabrak oleh iblis jahat juga hal yang biasa. Tapi ini bukan masalah besar, baik-baik istirahat sudah akan membaik. Randy Li melihat kakaknya, dan berdiri diam tidak berkata-kata lagi. Namun, orang seperti dia tidak akan mungkin meminta maaf dengan Yogi Chen. Dia pun menatap Yogi Chen lalu menopang Rini Li kembali ke aula villa. Masalah ini akhirnya dilewati dengan damai sejahtera, semua tamu pun kembali ke aula. Perasaan hati anggota keluarga Chen sangat kacau sekali, masalah ini dengan sepatah kata Yogi Chen sudah bisa diselesaikan, membuat hati mereka sedikit tidak bisa menerima. Namun di hati mereka, Yogi Chen hanyalah seorang pembohong, Feng Shui, iblis jahat semuanya adalah bohong. Kali ini dia beruntung saja, sembarang berkata dan ternyata benar. Semua anggota Chen dengan tatapan dingin menatap Yogi Chen, dan kembali ke aula pernikahan. Dari semua orang hanya Yanto Chen sangat memuja Yogi Chen. Dia dengan bahagia langsung menarik lengan Yogi Chen, dengan nada memuja berkata, "Kak, kamu hebat sekali, sampai masalah Feng Shui juga mengerti. Aku sangat memuja kamu." Yogi Chen tertawa keras, "Kakakmu tidak mungkin datang ribut di acara pernikahan kamu kan?" Acara pernikahan berjalan dengan lancar dan sukses. Yanto Chen menikah, semua anggota keluarga Chen sangat bahagia, sampai kakak kedua Sandy Chen pun datang bersulang arak dengan dia dan mengucapkan kata ucapan selamat. Sebagai pengantin pria Yanto Chen, pasti akan dibuat mabuk. Setelah acara pernikahan berakhir, Yogi Chen dan Alvin Chen pun berpisah. Saat keluar dari villa, dua pria kekar memakai kaos hitam tanpa lengan dan kacamata hitam datang mendekati. "Tuan Chen, Kak Randy mengundang Anda." Melihat dua bodyguard yang di depan Yogi Chen, bahkan kacamata hitam pun tidak dilepaskan, bilang mengundang lebih tepatnya adalah mengancam. Orang yang mereka sebut adalah Randy Li. Sampai bodyguard bawahannya saja begitu sombong, bisa dilihat kekuatan Randy Li di kota Sichuan sangatlah besar. Namun, Yogi Chen tidak akan berdebat dengan anak buah, dia tersenyum dan ikut mereka naik ke mobil. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan villa pribadi kelas tinggi. Meskipun villa ini tidak bisa dibandingkan dengan Weld Villa, namun dekorasinya lebih mewah dibandingkan villa keluarga Chen. Dari dekorasi villa memiliki gaya seni huaxia, sangatlah mewah. Yogi Chen dibawa ke ruang tamu, dua bodyguard langsung keluar. Randy Li duduk di kursi kuno kerajaan,
melihat Yogi Chen berjalan masuk lalu berdiri menunjuk kotak hadiah yang sudah diletakkan di samping dan berkata, "Kamu sudah menyelamatkan kakak aku. Sebagai tanda terima kasih, hadiah itu adalah hadiah yang dipilih langsung oleh kakak aku, ambillah." Meskipun ingin berterima kasih, namun dari tatapannya, Yogi Chen hanya melihat seperti memberi sedekah. Bab 59 Keuntungan Berlimpah. Dengan kekuasaan Randy Lee di kota Sichuan, jangankan Yogi Chen, bahkan keluarga Chen tidak dianggap oleh dia. Meskipun dia tidak sekaya keluarga Chen, namun keluarga Chen juga takut dengan Randy Lee. Keluarga Chen sehebat apapun, hanyalah keluarga bisnis yang biasa saja. Sedangkan Randy Lee tidak hanya memiliki bisnis, dia sendiri juga memiliki kekuasaan. Setelah dia mengetahui bahwa Yogi Chen adalah anak yang diusir keluar dari keluarga Chen, dan menjadi menantu yang menikah ke keluarga Su, membuat dia semakin meremehkannya. Yogi Chen tidak memedulikan sikap dia, menganggukkan kepala dan pergi mengambil kotak hadiah itu. Di saat itu, Yogi Chen melihat pedang pusaka yang disembat di meja. Di belakang pedang pusaka itu ada papan nama batu giok, yang terpahat beberapa kata. Meskipun katanya sangatlah berantakan, namun Yogi Chen bisa membaca kata yang tertera di papan nama batu giok itu. Aliran Infinite Sword, jangan-jangan Randy Lee benar murid dari 6 aliran besar. Yogi Chen terdiam, lalu mendengar Randy Lee berkata, "Yogi Chen, saat di acara pernikahan keluarga Chen, aku melihat tatapan kamu sangat bersinar, ada sedikit aura Reiki namun aliran energi di badanmu sangatlah kacau, kalau aku tidak salah menebak, kamu termasuk setengah biarawan kan? Dan seharusnya sudah memakan pil khusus, sehingga auramu bisa melebihi orang biasanya." Randy Lee ternyata benar murid aliran Infinite Sword dari 6 aliran besar, bahkan dia yang sudah memakan pil naga harimau saja dia bisa mengetahuinya, hebat sekali. Di hati berpikir dan dia pun menganggukkan kepala, "Presdir Lee, hebat sekali." Sambil berkata, Yogi Chen membuka kotak hadiah, di dalamnya terletak sebutir pil obat. Setelah membuka kotak hadiah, langsung tercium aroma semerbak bunga, membuat semakin berstamina. Ini bukan pil obat biasa, merupakan pil obat pusaka. Di saat masih berpikir, Randy Lee langsung berkata, "Ini adalah pil pendorong dasar. Setelah memakannya, aliran Reiki di dalam badanmu akan terbuka, kamu akan benar-benar menjadi seorang biarawan." Efek dari obat ini sangat luar biasa. Di hati Yogi Chen sangat bahagia, tidak menyangka mereka bisa memberikan pil pendorong dasar ini kepadanya. Namun yang membuat Yogi Chen tidak senang hanyalah gaya Randy Chen yang terlalu sombong, perkataannya semua memiliki maksud meremehkan. "Terima kasih," kata Yogi Chen. Lalu terus bertanya, "Setelah memakan pil pendorong dasar ini, aku bisa mencapai tingkat mana?" "Tingkat masa depan, tingkat kelahiran baru." Randy Lee tersenyum sindir, "Polos sekali, tingkat kelahiran baru tidak mungkin semudah itu dicapai, pembinaan tidak semudah yang kamu pikirkan. Aku Randy Lee sudah membina 10 tahunan, baru menyempurnakan tingkat masa depan dan aku sudah 2 tahun di tingkat ini, tidak bisa meningkat lagi. Kamu hanya memakan pil pendorong dasar sudah ingin mencapai tingkat kelahiran baru. Benar-benar mimpi di siang bolong. Tingkat masa depan." Yogi Chen tersenyum di dalam hati, mengira dia sangat hebat, ternyata sama dengan Niayu. Tapi Niayu semalam sudah menerobos rintangan dan berhasil mencapai tingkat kelahiran baru. Dia pun kepikiran dan mengeluarkan sebutir pil penyelamat. "Aku ada sebutir pil penyelamat, bisa membantu kamu melewati rintangan yang ada dan mencapai tingkat kelahiran baru. Apakah Presdir Lee berminat?" Sambil berkata sambil memamerkan pil penyelamat di depan Randy Lee dengan muka yakin. Pil penyelamat, pil apa itu? Dia tidak pernah mendengarkannya, hanya mengandalkan sebutir pil murahan ini, bisa membuat dia menerobos rintangan. Dia sudah terjerat di tingkat masa depan sekitar 3 tahun, apabila bisa dari tingkat masa depan meningkat ke tingkat kelahiran baru, benar-benar luar biasa. Banyak senior mereka seumur hidup terus berada di tingkat masa depan, susah untuk menerobos ke tingkat lebih tinggi lagi. Kemampuan dia juga biasa saja,
mungkin seumur hidup hanya bisa mencapai tingkat masa depan. Dan kakaknya Rinili, usianya lebih besar dari dia, sekarang juga berada di tingkat masa depan, harapan untuk menerobos ke tingkat lebih tinggi lagi sudah sangat kecil. Mana ada pil yang bisa membantu menerobos rintangan, selama ini dia juga tidak pernah mendengarnya. Dia pun berkata, pil yang hebat ini, simpan untuk kamu saja. Anak buangan keluarga Chen ini tidak hanya suka berlagak dan suka membual juga. Sembarangan mengeluarkan pil murahan dan mengatakan bisa membantu menerobos rintangan. Andai saja perkataan ini tersebar keluar, mungkin akan menjadi lelucon. Kalau Presdir Li tidak percaya, pil ini aku simpan lagi. Sampai jumpa. Yogi Chen juga tidak peduli dan memutar badan pergi. Berhenti. Yogi Chen baru melangkah, Randy Li langsung memanggilnya. Dia pun bertanya dengan nada setengah percaya, pil murahan kamu itu, benar bisa membantu aku menerobos ke tingkat kelahiran baru. Untuk apa aku membohongi kamu? Jawab Yogi Chen yang sudah sedikit marah. Randy Li terdiam sejenak, karena dia sudah berada di tingkat ini terlalu lama. Meskipun apa yang dikatakan Yogi Chen palsu, tapi dia juga bersedia mencoba. Lagi pula dia percaya, Yogi Chen tidak ada keberanian untuk membohonginya. Baiklah, kembali. Pil murahan kamu itu, aku mau, kamu mau jual berapa? Bibir Yogi Chen angkat ke atas, orang kaya seperti Randy Li, selalu mengira uang bisa menyelesaikan segalanya, memeras orang seperti dia pun tidak akan keberatan. Dia berhenti sejenak, lalu menjulurkan satu jari. Awalnya dia hanya ingin 100 juta RMB, sekitar 200 miliar rupiah saja, namun Randy Li salah pengertian. 1 miliar, sekitar 2 triliun rupiah. Randy Li tercengang, lalu menggigit bibirnya dan berkata, biaklah, 1 miliar ya 1 miliar, pil itu aku beli. Apa? 1 miliar? Yogi Chen tercengang. Dengan uang 1 miliar membeli sebutir obat penyelamat, bahkan mata pun tidak berkedip sekalipun. Benar-benar orang yang kaya. Yogi Chen bukan biarawan yang serius, tidak bisa merasakan perasaan penderitaan yang sudah membina puluhan tahun namun tidak ada peningkatan, sehingga dia juga tidak mengerti betapa gilanya seorang biarawan yang sesungguhnya terhadap tingkat pembinaan. Dia menelan ludahnya, hatinya sangatlah bahagia. Tidak disangka pil penyelamat yang diracik oleh dirinya sendiri bernilai tinggi. Andai saja bisa menjual beberapa butir lagi, kenapa harus membuka perusahaan lagi, langsung menjual obat-obatan saja. Sedang asyik menghayal, tiba-tiba terdengar suara Randy Li, aku beritahu dulu, apabila pil penyelamat ini tidak ada guna, jangan salahkan aku kejam, aku akan langsung mencari kamu. Yogi Chen tertawa, 1 miliar memang banyak, tapi aku juga tidak menganggapnya. Sombong sekali. Randy Li menepuk tangannya, memanggil asisten keuangan pribadinya, berencana mengirim uang ke Yogi Chen. Di saat ini, Yogi Chen melambai-lambai tangannya, Presdir Li, jangan buru-buru. Aku masih memikirkan apakah mau menjual pil ini kepada kamu. Apa maksud kamu? Mempermainkan aku? Mimik wajah Randy Li langsung berubah. Dia sudah bosan hidup ya. Beraninya mengingkari perkataan sendiri di daerah kekuasaannya. Yogi Chen tetap tersenyum lalu menunjuk pedang pusaka yang disembah di meja. Selain 1 miliar RMB, aku juga mau pedang pusaka itu. Kamu mau pedang pusaka itu? Randy Li tidak menyangka bahwa Yogi Chen ada permintaan begini. Pedang pusaka ini adalah benda yang dia curi dari aliran-aliran Infinite Sword. Dengar-dengar di dalam pedang pusaka ini memiliki rahasia, dia juga sudah meneliti 1 tahun lebih, namun tidak ada penemuan apapun. Tidak tahu siapa yang menyebarkan isu ini, selama 1 tahun ini dia hidup berhati-hati. Lagi pula pedang ini juga tidak ada gunanya, daripada kedepannya bisa membawa masalah yang lebih besar. Lebih baik beri saja ke bocah ini. Setelah berpikir, Randy Li pun menganggukkan kepalanya, baik, tapi pedang ini hanya benda seni saja, kalau kamu suka, ambil saja. Tidak disangka dia setuju. Yogi Chen sedikit kaget, awalnya dia mengira harus membujuknya terlebih dahulu,
tidak disangka dia setuju dengan semudah ini. Namun dia juga tidak berpikir lagi, langsung melangkah mengambil pedang pusaka itu. Pegangan pedang pusaka ini sangat berat, Yogi Chen menebak setidaknya ada puluhan kilogram, tapi dia sudah memakan pil naga harimau, kekuatan semakin kuat, pedang ini pas dengan dia. Yogi Chen bahagia dan puas. Namun dia tidak memerhatikan di saat Yogi Chen mengambil pedang pusaka itu, bibir Randy Li terangkat ke atas. Pedang pusaka awalnya adalah dia yang curi, namun sekarang berubah menjadi Yogi Chen yang curi. Beban di dalam hati seperti sudah diletakkan, suasana hati Randy Li sangat senang, dia pun langsung mengirim uang 1 miliar RMB ke rekening Yogi Chen. Sebutir pil penyelamat modalnya hanya sekitar ratusan RMB saja, namun terjual dengan harga 1 miliar RMB ditambah dengan pedang pusaka. Benar-benar keuntungan berlimpah, Yogi Chen pun dengan puas meninggalkan lokasi. Bab 60 difitnah. Di saat bersamaan, di dalam villa keluarga Chen. Di saat ini, acara pernikahan juga sudah berakhir, tamu yang datang pun sudah pulang. Senior keluarga Chen juga meninggalkan acara, hanya tersisa anak muda keluarga Chen yang masih di aula villa minum bir dan ingin melihat malam pertama. Yanto Chen sudah mabuk dari pagi tadi, sekarang tertidur nyenyak di dalam kamar baru, sehingga pekerjaan melayani tamu semuanya diserahkan ke Nina Mu. Kakak kedua Sandy Chen dan kakak ipar kedua Sylvie Liang juga harus menemani dia melayani tamu. Waktu juga sudah malam, sudah waktunya mereka istirahat. Desak Sylvie Liang sambil melihat waktu. Sandy Chen yang masih bahagia berkata, hari ini adalah hari pernikahan adik aku, kami anak muda keluarga Chen sedang berkumpul, kamu pulang dulu, aku bincang-bincang dengan mereka sebentar lagi. Sudah mabuk, apa yang mau dibincangkan lagi? Di hati Sylvie Liang tidak senang, namun sekarang di tempat umum tidak baik memalukan muka suami, dia pun mengambil tasnya pergi. Setelah Sylvie Liang pergi, tatapan Sandy Chen langsung mengarah ke istri adiknya Nina Mu. Istri adiknya ini, dari penampilan sampai sikap benar-benar sangat baik, apalagi di saat dia menuangkan teh, alis yang tipis, semakin dilihat semakin enak dipandang. Efek mabuk pun membuat dia memiliki maksud lain. Dia pun tersenyum lalu bangkit dan berkata, hari ini sampai di sini saja, semuanya juga sudah senang, Yanto dari tadi belum sadar-sadar, Nina juga harus membereskan dan menjaga Yanto. Kita juga tidak bisa melihat malam pertama, kalau begitu pulang saja. Melihat penerus keluarga Chen sudah berkata, mereka pun menganggukkan kepala dan berdiri meninggalkan lokasi. Menunggu semua orang sudah pergi, Sandy Chen tersenyum terhadap Nina Mu dan berkata, Nina, hari ini kamu sudah capek. Nina Mu tersenyum malu, tidak apa-apa kakak, sudah satu keluarga tidak ada kata capek. Yanto Chen mabuk tidak bisa melayani kalian, aku sebagai istri dia harus membantu dia untuk melayani kalian dengan baik. Iya, baik, Yanto bisa mendapat istri pengertian seperti kamu benar-benar keberuntungan dia. Sandy Chen sambil berkata sambil berjalan ke arah dispenser untuk menuangkan segelas air. Dia membelakangi Nini, Sandy Chen memanfaatkan kesempatan ini, dari kantong mengeluarkan botol kecil lalu menuangkan sedikit bubuk ke dalam gelas. Bubuk ini langsung larut dalam air. Setelah menuangkan air, Sandy Chen pun memberi air itu kepada Nina Mu. Nina, kamu hari sudah melayani banyak orang, ini minum sedikit air lagi. Nanti harus pergi menjaga Yanto lagi. Terima kasih kakak. Nina Mu tidak banyak berpikir, langsung menerima air dan meminumnya. Baiklah. Kamu sibuk sana. Waktu sudah malam, aku juga seharusnya pulang. Nina Mu menganggukkan kepala lalu mengantar Sandy Chen ke depan pintu lalu kembali membereskan meja-meja. Hanya dalam waktu 1-2 menit, Nina Mu merasa pusing, lalu kakinya seperti tersandung benda apa, lalu terjatuh di lantai dan tidak menyadarkan diri. Di saat itu, ada bayangan orang masuk dari pintu. Dia adalah orang yang sudah pergi, Sandy Chen. Harum sekali. Sandy Chen jongkok dan menghirup napasnya lalu menggendong Nina Mu. Di saat ini Nina Mu sudah tidak sadar,
tidak tahu ini semuanya adalah perbuatan dari Sandy Chen. Beberapa menit kemudian, mobil Porsche berhenti di depan pintu masuk villa. Sylvie Liang dengan muka tidak berperasaan turun dari mobil. Setelah sampai di ruang tamu, dia melihat kondisi yang membuat dia marah dan kaget. "Bajingan, apa yang kamu lakukan?" Sandy Chen yang baru ingin melecehkan Ninamu mendengar suara ini langsung terkejut, badannya langsung lemah dari sofa langsung terjatuh ke lantai. Melihat Ninamu yang berada di sofa dengan pakaian yang sudah terbuka, Sylvie Liang langsung marah dan menamparkan Sandy Chen, lalu menunjuk hidungnya memarahi, "Bajingan, aku sudah tahu kamu sengaja tinggal di sini pasti ada maksud lain. Dia itu istri adik kamu. Bajingan, kamu tidak merasa bersalah dengan aku." Tamparan ini membuat Sandy Chen ketakutan, dia langsung berlutut di lantai dan terus menamparkan dirinya sendiri, "Istriku, maafkan aku. Aku ini bajingan. Gara-gara kebanyakan minum arak, langsung berniat mesum. Istriku, maafkan aku." Sandy Chen memang takut istri, ditambah hari ini dia melakukan perbuatan yang tidak bisa diampuni, dia mana mungkin tidak ketakutan. Sylvie Liang emosi sampai badannya gemetar, tidak disangka suami sendiri bisa melakukan perbuatan yang tidak bisa diampuni ini, andai saja tersebar ke orang luar, bagaimana bisa menjadi penerus keluarga. Tidak boleh, orang lain tidak boleh mengetahui masalah ini. Dia menamparkan muka Sandy Chen lagi, dan marah, "Orang tidak berguna, cepat pakai baju kamu." Sandy Chen hampir terjatuh karena tamparan itu, namun dia sangat ketakutan tidak berani bersuara, langsung dengan cepat memakai baju, dengan muka sedih berkata, "Istri. Seterusnya harus bagaimana? Bagaimana?" Sylvie Liang dengan tatapan sadis menatapnya. Lalu berjalan melihat Ninamu, selain bekas ciuman tidak ada bekas lain lagi, dia pun berkata dengan suara keras, "Kamu ada masukkan itu kamu." Sandy Chen langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat, Belum. Tadi aku sudah ingin memasukkan, namun kamu sudah datang." "Baguslah." Sylvie Liang mendengus dan berkata, "Sekarang rapikan pakaiannya lalu antar ke kamar Yanto, sudah tidak ada masalah lagi." Melihat Sandy Chen masih berdiri diam, dia semakin emosi, "Berdiri lagi, cepat gerak." "Oh." Sandy Chen langsung bergerak, berjalan ke hadapan Ninamu, baru saja ingin menjulurkan tangan menggendongnya. Melihat mata Ninamu bergerak membuat dia kaget, langsung memutar kepala melihat istrinya, mampus, dia akan sadar. Setelah Sylvie Liang mendengar, andai saja dia melihat ini semua, benar-benar mampuslah. Sylvie Liang terus berpikir, lalu tiba-tiba terpikir dia pun melihat Ninamu, tahu dia akan segera siuman, kalau sekarang menyentuhnya dia pasti akan langsung siuman. Sampai waktu itu benar-benar mampus. Dia langsung berkata, "Jangan sentuh dia, sekarang kamu pergi ambil kaca pakua itu, taruh di samping dia." "Istriku, sudah waktu begini, kenapa kamu masih memikirkan kaca pakua itu? Benar-benar orang yang tidak berguna. Ikuti perintah saja. Asalkan ada kaca pakua itu baru bisa membantu kamu menghilangkan kecurigaan ini. Sekarang dia akan siuman, hanya bisa memfitnah kakak kamu yang tidak berguna itu, Yogi Chen," kata Sylvie Liang sambil menggigit bibirnya. Sandy Chen baru mengerti maksud istrinya, dia langsung mengambil kaca pakua yang ada di atas pintu dan diserahkan kepada Sylvie Liang. Setelah menerima kaca pakua, Sylvie Liang langsung menaruh kaca pakua di samping Ninamu, lalu membuka pintu belakang villa, menciptakan ilusi ada orang yang masuk dari pintu belakang. Setelah selesai melakukan semua hal itu, Sandy Chen langsung menaikkan jempolnya kepada istri sendiri, "Istri, kamu pintar sekali." Di pagi hari, teori Feng Shui Yogi Chen membuat semua orang kebingungan dan mengatakan bahwa Rini Li pingsan karena kaca pakua. Meskipun Sylvie Liang tidak mengerti, namun dia tahu sudah banyak orang yang percaya termasuk Ninamu. Karena Yogi Chen mengerti Feng Shui, dia pasti ada cara untuk menggunakan kaca pakua membuat Ninamu pingsan. Di saat Ninamu siuman, melihat bajunya terbuka dan banyak bekas ciuman, lalu melihat kaca pakua yang ada di sampingnya, dia pasti akan langsung curiga dengan Yogi Chen. Setelah mengatur semuanya,
Melihat tatapan mesum Sandy Chen masih menatap Nina Mu, dia langsung menendang kakinya dengan keras, tidak mau pergi. Masih mau menunggu dia siuman. Setelah berkata, Sylvie Liang langsung meninggalkan ruang tamu. Sandy Chen terpincang-pincang ikut berjalan keluar, hatinya masih takut dengan khawatir bertanya, istriku, cara kamu ini berguna tidak? Andai kata Nina Mu mencari orang hebat orang untuk menyelidiki, bagaimana? Dia belum selesai berkata, Sylvie Liang langsung menamparnya, kamu bodoh ya. Kamu kira semua orang sama seperti kamu. Dilecehkan oleh orang lain, lalu ingin semua orang mengetahui. Sandy Chen menutup wajah dan tertawa, istriku, benar juga apa yang kamu katakan. Episode ini sudah berakhir, nantikan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini bisa menjadi berkembang. Nantikan episode yang akan datang.